Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, pembahasan kerjasama FISIP UB dan Densus 88 meliputi kolaborasi, langkah pencegahan paham radikal, serta terjadinya terorisme di lingkungan kampus dan masyarakat, termasuk kolaborasi dalam penyusunan pedoman bagi masyarakat maupun aparat setempat untuk pencegahan, mekanisme pengaduan, dan penanganan sementara kejadian terorisme di lingkungan sekitar. Dekan FISIP UB, Dr. Solih Muadi, menyampaikan bahwa pencegahan radikalisme ini tidak bisa diselesaikan sendiri, namun perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Saya ini adalah mahasiswa terbesar di seluruh Indonesia. Bisa tepuk tangan. Akan tetapi tentu pengelolaannya tidak mudah. Ya. Dan FISIP ini student body kita sekitar hampir 6.000-an dengan 6 jurusan dan 6 program studi dan ada pasca dan juga ada S3-nya. Oleh karena itu kita tidak mungkin dalam kondisi yang demikian itu melaksanakan pencegahan itu dengan sendiri. Oleh karena itu keterlibatan semua pihak, stakeholder, termasuk juga orang tua, kemudian juga para alumni, para dosen, ketua jurusan, ketua program studi, Bapak, Ibu sekalian, dan juga dari luar ada Densus 88, kemudian juga BNPT dan Pak Kapolres tentu, juga Pak Danrem, semuanya adalah bahu-membahu, karena kalau sampai itu terus kita biarkan, maka itu akan menjadi hal yang buruk di negara kita, karena kita sudah bertekad untuk memerangi terorisme di dalam bentuk apapun. Oleh karenanya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di FISIP. Sebanyak 14.000 sapi perah di Kabupaten Malang telah terinfeksi virus PMK dengan total kematian mencapai sekitar 850 ekor. Meski wabah PMK menyerang ternak sapi di Kabupaten Malang, namun Wakil Bupati Malang, Didik Gatut Subroto, meyakinkan bahwa ternak sapi berdaging masih tergolong aman, karena di Kabupaten Malang yang terinfeksi rata-rata adalah sapi perah. Pihaknya saat ini tengah berupaya dalam proses pengobatan, pemberian vitamin, dan vaksin PMK. Sedang inventarisasi, kita sedang inventarisasi peternak gurem secara khusus yang 1-5 sampai ke bawah yang memang itu petani gurem. Inventarisasi itu menjadi penting dengan harapan jangan sampai salah sasaran. Itu yang sudah kita lakukan karena nanti bantuannya itu diberikan oleh pemerintah pusat kan senilai 10 juta. Tetapi hari ini yang sedang kita dorong bagaimana proses pengobatan itu yang paling utama, pengobatan, memberikan vitamin, vaksin. Nah, satu. Yang kedua, kami pemerintah daerah mendorong bagaimana Imendagri 31 itu harus ada segera perubahan. Karena dengan ada perubahan setidaknya APBD melalui dana BTT-nya ini bisa segera diturunkan. Kita sudah hampir 14.000 sapi yang terinfeksi kena PMK. Kematiannya pada kisaran 850 untuk kabupaten ya. Secara khusus Kabupaten Malang yang terkena ini rata-rata sapi perah sehingga insya Allah sapi pedaging kita masih aman.
Pemirsa, kegiatan KKN yang sedang berlangsung di berbagai desa termasuk di wilayah Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan transfer informasi dan pengetahuan bagi pemerintah desa. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malang, Erlang Subiako berharap mahasiswa terutama dari ilmu administrasi publik dapat melakukan hal tersebut. Permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa. Sehingga begitu rekan-rekan adik-adik mahasiswa ini melakukan KKN, kami yakin dan percaya ini bisa fokus. Ya, apalagi nantinya ini ada sebuah arahan dampingan secara langsung ya dari para dosen pembimbing. Artinya hal ini, KKN ini sudah terencana dengan sebegitu baiknya. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya ini pun nanti bisa bermanfaat, dapat bermanfaat bagi adik-adik sendiri secara pribadi selaku mahasiswa. Pastinya ada sebuah nilai manfaat tersendiri selain setiap hari menerima teori, hari ini mereka melakukan sebuah kegiatan praktek di lapangan, kerja di lapangan, melakukan sebuah komunikasi di lapangan, tahu betul bagaimana pemerintahan di desa. Kemudian juga tentunya ada sebuah manfaat bagi desa. Paling tidak ada sebuah alih informasi, transfer ilmu dan sebagainya. Jadi ada sebuah dorongan-dorongan yang selama ini menurut desa sesuai hasil identifikasi adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, paling tidak ada 1-2 sebuah solusi yang diberikan kepada desa. Kualitas suara dalam melantunkan tilawah ayat suci Al-Quran sangat penting, sehingga seorang qori harus dapat menjaga kualitas suara agar tetap prima. Qori mahasiswa UB, Sony Syuro Nugroho mengatakan, terdapat beberapa tips yang sering dipraktekkan untuk menjaga suara dan kemampuan tilawah. Menurutnya, seorang qori harus rajin berlatih baik menggunakan guru secara langsung atau tidak langsung dengan mendengarkan tilawah dari media elektronik. Qori mengaku rutin melakukan latihan tilawah selepas subuh karena menurutnya itu waktu yang terbaik dengan udara yang masih segar. Tilawah itu bukan hal yang mudah. Jadi mengenai hal lagu, karena sekarang teknologi sudah mulai berkembang begitu pesat. Jadi kita selain belajar dari guru kita sendiri, kita bisa mengembangkan diri kita mengenai hal teknologi, kayak belajar dari YouTube, dengar variasi-variasi lain dari HP dan lain sebagainya. Kemudian mengenai kualitas suara, yang paling penting sih jangan makan es gorengan seperti itu, dan terutama harus rajin latihan untuk bisa kalau kunci saya sih ini sering latihan subuh itu. TNI Angkatan Udara tidak hanya menjaga wilayah kedaulatan NKRI di udara, namun juga potensi sumber daya alam daratan, terutama di sekitar pangkalan. Seperti yang dilakukan oleh personel TNI Angkatan Udara dari Lanut Abdurrahman, Malang, bersama Sanggar Budaya Nuswantoro, Pegiat Lingkungan dan Masyarakat, dengan menjaga sumber mata air di Desa Slamparjo, Jabung. Sumber mata air yang tidak jauh dari pangkalan Angkatan Udara ini dijaga dengan menabur ikan koi dan membersihkan lingkungan agar tidak terjadi sedimentasi. Pagi ini kita mencoba untuk hadir di sumber air alami, dan hari ini kita merilis ikan koi sebagai tanda berlian untuk sama-sama menjaga lingkungan ini. Sumber air ini harus berkehidupan. TNI AU sebagai bagian dari masyarakat juga yang kebetulan daerah Jabung ini adalah masih dekat dengan Lanut Abdurrahman Saleh. Kami juga ikut peduli untuk membangun ketahanan pangan sekelilingnya, dan inilah sebagai sumber dari kehidupan karena ini sumber air, untuk membantu perekonomian masyarakat sekitarnya, dan juga sebagai kerjasama komunikasi sosial antara TNI, khususnya TNI AU dengan masyarakat sekitar Lanut. Hari ini kita rilis ikan koi, dan semoga ini dijaga bareng-bareng masyarakat sekitar sini, dan juga yang menggunakan air ini
ikut menungguin sumber air sini. Kemudian selanjutnya mungkin akan kita laksanakan kegiatan lanjutan seperti kegiatan reboisasi ataupun penataan ulang untuk sumber air ini biar tidak ada sedimen sehingga tidak ada pengurangan debit air, ataupun mungkin kita juga koordinasi dengan perhutani ataupun unsur yang lainnya untuk daerah sini yang di atas ini adalah masih pegunungan dan hutan ya. Masih pegunungan, hutan, sehingga tetap kita jaga kelestariannya dan sumber air ini tetap terjaga sampai kapanpun menjadi sumber energi buat kita semuanya. Ikan koi dan bibit ikan dijadikan salah satu modal untuk menjaga kelestarian sumber mata air di Desa Selamparejo, Kecamatan Jabung. Bersama komponen masyarakat lainnya, Sangha Budaya Nuswantara merumuskan program agar warga dan pengunjung dapat secara bersamaan dalam menjaga kelestarian sumber mata air. Menurut Boy Renaldi dari Sangha Budaya Nuswantara, salah satu kiatnya ialah dengan merancang program agar setiap pengunjung membawa bibit tanaman dan ikan koi agar program reboisasi dapat terus berjalan di kawasan sumber mata air. Jadi Sangha Budaya Nusantara dengan Lanut Abdi Saleh care, peduli sama alam. Tujuannya untuk konservasi air dan untuk pelatihan di konservasi koi. Harapannya nanti warga itu bisa belajar dari situ untuk budidaya, mengembangkan dan penjualan ikan koi di lingkungan sini. Dan untuk debit air, warga juga bisa belajar tentang tanaman apa aja yang ada di situ. Karena kita akan kedepannya kita akan setiap yang datang harus bawa bibit atau bibit tanaman atau bibit koi untuk menjaga debit air yang ada di wilayah Selamparejo. Pemirsa, program vaksinasi PMK pada sapi menjadi pengalaman baru bagi para vaksinator dan juga peternak karena sejak tahun 1983 Indonesia sudah dinyatakan bebas dari penyakit PMK. Dengan adanya wabah PMK dan program vaksinasi pada tahun ini menjadikan para vaksinator menggali kembali mengenai berbagai wabah dan cara penanganannya pada sapi. Hal ini diakui salah satu vaksinator dari Koperasi Saipujon, Minadi. Menurutnya, wabah PMK membuat dirinya bekerja hampir selama 24 jam untuk membantu peternak yang sapinya terkena PMK di berbagai pelosok Pujon dan sekitarnya. Hampir 1 bulan lebih ini, serunya ya sampai malam-malam, hampir 24 jam. Iya, suka-sukanya kalau banyak yang sembuh itu, tapi ini kan wabah baru bagi masyarakat sini. Jadi bagi peternak sama petugas kan masih belajar ya. Terus ya kita untungnya dapat pengalaman untuk kasus terakhir gitu, kita sudah siap mental gitu lah. Kalau masalah vaksin ini ya seneng banget gitu lah. Daerah-daerah yang belum terpapar gitu sudah divaksin, pekerjaan kita jadi ringan. Peternak pun ya tenang, petugas ya tenang gitu. Para vaksinator yang diterjunkan oleh pemerintah tidak hanya melakukan vaksinasi pada sapi yang sehat, namun juga memberikan wawasan kepada peternak agar sapinya tidak terkena wabah PMK. Jika terkena, maka peternak secara otomatis akan mengalami kerugian. Menurut Minadi, salah satu vaksinator dari Koperasi Saipujon, pihaknya melakukan pengarahan kepada peternak untuk menjaga kebersihan kandang sapi secara kontinu agar virus PMK tidak mendekat kepada peternak. Sebelum itu terjadi kita memberi pengarahan ke peternak, mulai dari sanitasi kuku, pemberian alas, sama nanti ada petugas khusus untuk menangani
masalah-masalah kaki itu. Setelah itu ya nggak kurang lebih penting lagi pengaturan ransum, Mbak. Itu yang sering jadi masalah. Kalau sapi-sapi yang sudah sembuh itu kan biasanya peternak langsung senang gitu. Terus ransumnya ditambahi secara mendadak. Itu yang sering terjadi di lapangan. Dan ini akibatnya fatal terhadap pencernaan. Terutama itu kalau masalah-masalah infeksi ikutan seperti pernapasan atau pencernaan setelah PMK itu kalau di sini jarang. Cuma kalau masalah abses itu ada di beberapa tempat. Itu mungkin kalau menurut saya itu nanah-nanah di seluruh tubuh itu belum keluar semua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.